7 yang terkasih, selamat berjumpa lagi kita pada pertemuan yang ke-6 hari ini ya. Setelah diadakannya relaksasi atau penyederhanaan oleh pemerintah pusat, maka sekarang kita belajar mengenai aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Ini 3 materi yang dibahas ya, mengenai 1, laki-laki dan perempuan berbeda tetapi saling membutuhkan. Yang kedua, laki-laki dan perempuan sederajat. Yang ketiga, mengembangkan diri, baik laki-laki atau perempuan. Sebelumnya Ibu mau tanya, tadi pagi setelah bangun sudah berdoa atau gimana? Gimana keadaanmu? Moga-moga walaupun dalam kondisi COVID-19 yang kurang menguntungkan, tapi kamu tetap semangat ya. Nah, mari kita memulai dengan doa pembukaan. Halaman 40. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pencipta, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami perempuan dan laki-laki seturut citramu. Dan Engkau mengaruniakan kepada kami masing-masing dengan keindahan dan kekhasan, supaya saling mengagumi dan saling memperkembangkan demi keluhuran ciptaanmu dan demi kemuliaan namamu. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaraan Yesus Putramu dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi anak-anak yang terkasih, hari ini materinya setelah penyederhanaan agak banyak, tetapi sudah disederhanakan ya. Yang pertama kita lihat sini, peran laki-laki dan perempuan ya. Tuhan menciptakan. Nah, Tuhan menciptakan apakah laki-laki atau perempuan itu menurut kehendaknya? Itu bukan menurut kehendak masing-masing, tapi yang menciptakan adalah Tuhan sendiri. Jadi di hadapan Tuhan ya, perempuan atau laki-laki sama-sama dikasihinya karena Tuhan yang menciptakan. Apa maksud Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan? Nah, pasti ada tujuannya ya, sesuai dengan panggilan. Laki-laki dan perempuan berbeda. Nah, kalau serupa-serupa aja semua, seragam-seragam itu semua, enggak ada kena ya. Jadi Tuhan menciptakan ada yang seksualitasnya laki-laki, ada yang jenis kelaminnya perempuan ya. Nah, apa jadinya di dunia ini kalau hanya laki-laki saja atau hanya perempuan saja? Tidak bisa saling membutuhkan ya. Apakah laki-laki dan perempuan itu ya, manusia diciptakan baik laki-laki dan perempuan telah menempatkan diri secara benar dan berelasi dengan sesamanya? Itu masih dalam pertanyaan ya. Jadi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan supaya mereka ya berbeda dan saling membutuhkan. Sekarang coba kita simak dari Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, atau laki-laki, pria dan wanita. Ini di sini istilah itu sama aja ya, laki-laki dan perempuan, pria dan wanita sama. Sekarang kita pakai laki-laki dan perempuan. Halaman cerita rakyat. Nah, yang ceritakan katanya manusia itu halaman berapa ini? Nah, halaman 41 sampai 42. Ini cerita rakyat yang menceritakan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia pertama laki-laki dari sebatang pohon. Nah, kamu bacalah di sini ya. Dari sebatang pohon yang kokoh Tuhan mengukir ya. Tuhan bekerja keras memahat dan mengukirnya supaya bisa menjadi sosok tubuh laki-laki. Pohon itu banyak uratnya dan mata kayunya banyak. Jadi Tuhan itu bekerjalah. Sudah selesai memahat dan mengukir sosok tubuh dari batang pohon tadi. Nah, laki-laki itu sosok tubuh laki-laki, maka Allah meniupkan napasnya ke dalam hidung patung laki-laki itu. Apa yang terjadi? Terciptalah, ini menurut cerita rakyat ya, terciptalah manusia laki-laki yang pertama, yang kuat, seperti pohon kokoh,
tegap, perkasa. Jadi seperti pohon itu lambang laki-laki itu ya. Sesudah itu Tuhan melihat, tidak baiklah hanya seorang laki-laki saja diciptakan. Maka Tuhan menciptakan manusia yang lain. Siapa itu? Yaitu wanita atau perempuan. Dari apa Tuhan ciptakan? Apakah Tuhan memotong lagi sebatang pohon? Tidak ya. Tetapi Tuhan mengambil daun, bunga, ya, daun dari pohon yang dipakai untuk menciptakan laki-laki tadi. Jadi berarti satu pohon mereka ini ya. Yang laki-laki yang pohon yang besar, yang perempuan diciptakan dari daun-daun pohon itu, dari bunga-bunganya. Tuhan rangkai, ada itu ya, merangkai daun-daun dan bunga-bunga menjadi sebuah janur yang menyerupai gambaran dari wanita atau perempuan. Jadi dari satu pohon yang sama Tuhan menciptakan laki-laki. Dan dari daun-daunnya dan dari bunga-bunganya Tuhan membuat janur dan menciptakan perempuan. Ya, jadi yang diciptakan sesuai dengan pikiran dan hati Allah. Kita kan tidak tahu ya hati Allah. Gimana Tuhan menciptakan? Maka terciptalah manusia pertama. Kalau dari daun-daun, dari bunga-bunga pasti lemah gemulai dan cantik. Maka terjadilah wanita pertama dengan yang cantik, yang lemah lembut, dan halus budinya. Sesudah itu Tuhan mengantar manusia pertama, wanita itu atau perempuan itu kepada laki-laki. Manusia laki-laki menerima dengan sangat gembira sebagai teman hidupnya. Itu ceritanya tuh. Tetapi setelah beberapa hari datang laki-laki ini menghadap Tuhan dan berkata, Tuhan, makhluk yang Engkau berikan kepadaku membuat hidupku tidak bahagia. Dikatakannya perempuan ini tidak membahagiakan hidupnya. Ambillah dia lagi. Semua hal-hal yang kecil-kecil namanya cewek ya. Kalau cewek ini kan suka ngerumpi, suka rupanya sejak dulu memang seperti itu ya. Hal-hal yang kecil-kecil, berbicara tanpa hati dan cengeng minta ampun, kata laki-laki ini. Saya mau mengembalikannya kepadamu Tuhan. Baik, kata Tuhan. Diambilnya perempuan itu. Ya. Dan Tuhan menerima perempuan itu. Tapi beberapa hari kemudian datang lagi laki-laki itu kepada Tuhan. Tuhan, hidup saya ternyata amat sepi tanpa wanita itu. Saya selalu teringat kepadanya, kepada senyumnya, cara bicaranya, cara jalannya, segala macam. Ya, pokoknya dia memuji-muji lah. Begitu cantiknya, dipandang bagaimana. Akhirnya Tuhan memberikan dia minta lagi kan? Minta lagi. Setelah beberapa hari dia datang lagi, Tuhan memberikan. 3 hari kemudian datang lagi, Tuhan ambillah perempuan ini. Saya tidak bisa hidup dengan dia. Sulit menjelaskannya. Gimana caranya sekarang? Apa kata Tuhan? Kamu tidak dapat ya. Saya tidak mohon, ambillah kembali. Saya tidak dapat hidup dengan dia. Tidak dapat hidup dengan dia. Tetapi Tuhan mengatakan, kamu juga tidak bisa hidup tanpa dia. Akhirnya apa yang terjadi? Laki-laki ini menerima perempuan, tidak jadi dikembalikan. Ya, itu cerita rakyat. Tapi kalau dari cerita kitab suci kan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa ya. Jadi laki-laki itu akhirnya menerima lagi perempuan itu. Katanya, benar Tuhan, rasanya saya tidak dapat hidup dengan dia. Tapi saya juga tidak dapat hidup tanpa dia. Jadi betullah yang dikatakan Tuhan, mereka saling melengkapi. Itu cerita rakyat ya. Jadi setiap di mata perempuan, laki-laki ada kelemahannya. Di mata laki-laki, perempuan ada kelemahannya. Tetapi hendaknya mereka melihat dari posisi yang baiknya, yang saling menolong, saling melengkapi. Jadi semua orang ini tidak ada yang sempurna. Itu yang perlu diingat ya. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan ya. Sekarang kita lihat pandangan kitab suci tentang laki-laki dan perempuan. Ini bahan kita agak banyak ya.
Pandangan kitab suci tentang laki-laki dan perempuan kita lihat dari kitab Kejadian, ya. Kitab Kejadian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi ingat, kita ini manusia diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupanya, ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan, atas segala macam, itu tidak perlu kita lihat, ya. Sekarang, maka setelah diciptakan tuh, maka Tuhan lihat ciptakan manusia menurut gambar laki-laki dan perempuan, ya. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka diciptakanlah penolongnya yang sepadan. Nah, ini ingat, sepadan dengan dia, bukan jadi pembantunya, bukan di bawahnya, jadi sederajat, ya. Nanti kita lihat, perempuan dan laki-laki itu sederajat, ya. Jadi kitab suci sudah mengatakan begitu. Mengenai perempuan, tiap manusia, apakah dia pria atau wanita, harus mengakui dan menerima seksualitasnya, maksudnya jenis kelaminnya, ya. Apakah dia laki-laki, ya laki-laki, kalau perempuan, ya perempuan. Jadi kita harus menerima. Nggak mau, Tuhan, mengapa saya diciptakan jadi laki-laki? Saya mau jadi perempuan. Atau Tuhan, mengapa saya diciptakan jadi perempuan? Ya, ya perempuan mau jadi laki-laki, laki-laki mau jadi perempuan. Nah, itu tidak boleh, ya. Karena Tuhan menciptakan itu ada tujuannya dan mempunyai, dan manusia yang diciptakan juga mempunyai panggilan hidup dan tugasnya, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan Tuhan menurut gambar dan citranya, ya, sesuai dengan citra Allah, dan sederajat, saling menolong. Jadi bukan laki-laki lebih berkuasa dari perempuan. Nah, itu pandangan masyarakat, ya. Jadi kita lihat di sini pandangan masyarakat, memang ada masyarakat tertentu yang lebih mengagungkan peran laki-laki, misalnya di Jawa. Ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, semuanya kepala rumah tangga adalah laki-laki. Tapi kalau di Minangkabau, di daerah kita ini, perempuan justru yang lebih dihormati. Kalau laki-laki itu orang Semando, ya. Tapi di sini Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu, atau pria dan wanita itu sederajat. Nah, ingat itu, ya, sederajat. Di dalam kitab Kejadian juga bagaimana kita melihat kesederajatan itu? Lihat dalam posisinya masing-masing. Kita lihat di sini ada gambar halaman 47. Kita lihat di sini ada Perdana Menteri, ya, Indira Gandhi. Indira Gandhi. Dia perempuan tapi bisa jadi Perdana Menteri. Apakah yang jadi Perdana Menteri itu harus laki-laki semua? Tidak. Jadi sederajat, ya. Kemudian ada bapak yang sedang mengasuh anak. Jadi sederajat, bapak juga punya tugas, ya. Tidak ibu saja yang mengasuh anak. Jadi kita lihat di sini ada tugas. Kemudian kita lihat di gambar halaman 48. Tugas siapa tuh? Polisi wanita. Jadi laki-laki dan wanita mempunyai hak yang sama, kedudukan yang sama, ya, sederajat. Nanti kamu lihat di tempat-tempat lain, di sekolah, di apa, semuanya sederajat. Ada, laki-laki harus diutamakan, perempuan. Itu pandangan orang dulu itu, ya. Laki-laki yang bersekolah, perempuan tukang masak di dapur. Sekarang pandangan itu tidak berlaku lagi. Laki-laki dan perempuan sama-sama sederajat, ya. Pandangan gereja tentang kesederajatan laki-laki dan perempuan, di dalam KGK nyatakan halaman 49, ya. Banyak di KGK ini kamu baca nanti, salah satunya ibu ambil. Gereja menaruh perhatian yang cukup besar dalam memperjuangkan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan di artikel 369, ya. Pria dan wanita diciptakan, artinya dikehendaki Allah dalam persamaan sempurna. Jadi gereja mengakui laki-laki dan perempuan diciptakan dalam persamaan sempurna. Jadi tidak ada di satu pihak sebagai pribadi manusia dan sebagai pihak, dan di lain pihak dalam kepriaan dan kewanita. Jadi Tuhan menciptakan sebagai pribadi dan juga sebagai pria dan wanita. Ingat itu, ya. Jadi persamaan sempurna. Tidak ada laki-laki lebih hebat dari perempuan atau perempuan lebih hebat dari laki-laki, ya. Artikel 371 banyak di sini. Pria menemukan wanita itu dan sebagai aku yang lain. Ini disebutkan
bahwa Allah menciptakan pria dan wanita secara bersama dan menghendaki yang satu untuk yang lain. Jadi dalam perkawinan Allah mempersatukan mereka sedemikian erat sehingga mereka menjadi satu daging. Nah, jadi pria dan wanita ini, laki-laki atau perempuan ini diciptakan sederajat sebagai pribadi dan sesuai dengan seksualitasnya, ya, jenis kelaminnya. Ada dalam perkawinan, ya, dengan meneruskan kehidupan kepada anak-anaknya. Dapat menerima kehidupan sehingga beranak cuculah, kata Tuhan, ya. Dan manusia ini yang meneruskan karya ciptaan Tuhan, beranak cucu, ya. Pandangan dan perjuangan gereja tidak lepas dari pandangan dan sikap Yesus. Dalam upayanya mewartakan kerajaan Allah, Yesus juga memperlakukan wanita sama dengan laki-laki. Contohnya kamu lihat nanti di Yohanes dan di Markus. Ada kedapatan perempuan sedang berzina, ya. Mereka bawa kepada Yesus, apa yang perlu dilakukan? Padahal perempuan berzina nak mungkin kalau tidak ada laki-laki, kan? Tapi pandangan orang Yahudi ini selalu perempuan. Tapi Yesus mengatakan lemparlah. Apa hukuman orang Yahudi bilang? Hukumannya adalah merajam sampai mati. Boleh kamu lempar siapa yang tidak berdosa, kata Tuhan. Yesus bilang. Akhirnya mereka lari semuanya, tidak ada yang apa, ya. Jadi ketika Yesus hidup pada zaman masyarakat Yahudi itu memang berat sekali perjuangannya, karena orang Yahudi itu lebih menghargai laki-laki daripada perempuan. Dan Yesus sangat menghargai dan membela kaum perempuan. Sikap dan tindakan Yesus sudah dikatakan tadi, dia menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai saling membutuhkan dan saling melengkapi. Ya, tidak ada yang lebih tinggi. Sekarang bagaimana? Sebagai laki-laki dia juga harus mengembangkan diri supaya dia menjadi laki-laki sejati. Perempuan juga mengembangkan diri supaya bisa menjadi perempuan yang sejati. Ini tugas kamu nanti bagaimana? Nanti saya kalau sudah dewasa nanti jadi apa ya? Jadi ibu rumah tangga, jadi apa segala macam, harus memperlihatkan kebanggaanku sebagai perempuan atau kebanggaanku sebagai laki-laki, ya. Jadi harus mengembangkan diri. Bagaimana caranya? Bermacam-macam. Bisa dengan pendidikan, bisa dengan bergaul, ya. Tapi yang penting di sini dalam mengembangkan diri adalah menjaga kemurnian, ya. Kemurnian dan kesucian. Kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu mempunyai martabat yang sama, walaupun atas cara yang berbeda, ya. Merupakan citra kekuatan dan cinta kasih Allah yang lemah lembut. Jadi di sini mereka harus menjaga kesucian dan kemurnian, baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan, ya. Jadi itu yang penting waktu mengembangkan diri, itu harus menjaga kesucian dan kemurnian sebagai laki dan sebagai perempuan. Apa itu kemurnian, Bu? Kemurnian mengikuti hukum pertumbuhan, dia melewati beberapa tahap. Murni adalah suatu kebajikan, ya, kebajikan susila. Kita ini hidup juga dengan menggunakan moral, ya. Jadi kemudian adalah satu kebajikan susila. Kamu bisa lihat di KGK artikel 2345 halaman 54. Ibu ini terlalu banyak. Memang penyederhanaan kurikulum, ya, penyederhanaan materi pendidikan, ketiga-tiganya menjadi satu. Aku bangga sebagai laki-laki dan perempuan. Jadi kamu lihat nanti halaman 54, ya. Jadi laki-laki dan perempuan harus mengembangkan diri dengan terutama menjaga kemurnian dan kesuciannya. Bagaimana mengembangkan diri? Bisa dengan berdoa, bisa dengan keterampilan, dan jangan lupa melalui pergaulan dengan sesama. Jangan kamu diam-diam aja di rumah. Aku tidak butuh pergaul-gaul dengan orang. Justru melalui pergaulan kita bisa mengembangkan diri, ya.
Tapi pergaulannya bukan pergaulan bebas, tapi pergaulan yang tertib ya. Misalnya di kelompok anak muda, di kelompok OMK misalnya, di Bina Iman Remaja, atau di lingkungan ikut pertemuan rayon ya. Jadi ikut pembinaan iman. Nah, sekarang kan ada kegiatan-kegiatan pembinaan OMK yang lagi streaming sekarang ya. OMK nak mau kalah, streaming dia. Nah, kami anak muda ya. Nah, kamu bisa ikut di situ mengembangkan kehidupan rohani dan sekaligus keterampilan. Nah, kalau berhadapan tampil ke depan, kamu akan belajar menjadi seorang pemimpin ya, pemimpin bagi dirimu dan juga bisa bagi sesamamu, terutama nanti kalau dalam keluarga. Nah, jadi pemimpin dalam keluarga, baik yang laki-laki maupun yang perempuan ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Allah menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan sehingga sebagai citranya, maka panggilan agar kita mengembangkan diri, terutama agar kita semakin mampu menampilkan dan memancarkan siapa? Memancarkan diri Allah Sang Pencipta. Nah, jadi semua pengembangan diri manusia itu harus bisa menggambarkan kealahan ya, gambar dari Allah, memancarkan gambaran Allah. Gambaran Allah gimana? Penuh dengan cinta kasih, pengampunan, segala macam ya. Salah satu wujud untuk mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki yaitu dengan cara menjaga kesucian diri, nah, baik sebagai perempuan maupun laki-laki. Ini ada diatur juga di dalam KGK, banyak sekali di sini pengaturannya ya. KGK itu artinya kepanjangan dari pendekan dari Katekismus Gereja Katolik. Nah, jadi banyak materinya yang harus kamu baca ya. Kemudian dalam kitab suci juga dikatakan ya, Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus, surat yang pertama, mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Nah, kalau bait Roh Kudus berarti kita harus menjaganya. Jadi tubuh kita merupakan sarana kehadiran Allah sekaligus sarana kita untuk mewujudkan kehendak Allah. Nah, jadi tadi KGK mengatakan, ajaran gereja mengatakan jaga kesucian, kemurnian, dan di sini mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi kitab suci mengatakan melalui Santo Paulus mengatakan tubuh kita merupakan sarana kehadiran Allah dan sekaligus sarana kita untuk mewujudkan kehendak Allah. Jadi tubuh kita ini adalah bait Allah ya. Jadi jangan sia-siakan. Nah, untuk mengembangkan diri sebagai pemimpin atau perempuan atau laki-laki, kalian juga harus melakukan berbagai ya, mengikuti berbagai pengetahuan, keterampilan yang perlu dimiliki baik laki-laki maupun untuk perempuan. Nah, kita lihat ada cerita ya, cerita di sini halaman 55. Nah, ini seorang laki-laki yang tinggal bersama bibinya. Nah, katanya gini, semula menjengkelkan kemudian berguna. Ini pengalaman ini ya. Dia tinggal bersama bibinya karena dia mau sekolah segala macam. Si bibi menyuruh dia ya macam-macam ya. Ada pengalaman yang tidak boleh dia jengkel. Dan lama nih dari SD sampai SMA, jadi berapa tahun itu dia tinggal sama bibinya? 12 tahun ya. Sejak bibi belum menikah sampai bibi mempunyai anak 3. Nah, berapa tahun tuh? 12 tahun ya. Jadi di sini si anak ini, si namanya tidak disebut namanya ya. Oh, Anton. Si Anton ini tinggal bersama bibinya, disuruh oleh bibinya ya. Mula-mula dia malu. Dia disuruh oleh bibinya pergi berbelanja sayur ke kios. Kadang ada orang yang mencemeh, tapi lama-lama dia tenang saja. Kemudian disuruh lagi memasak. Disuruh untuk memasak, belajar memasak sehingga dia bisa memasak. Anton mengatakan kadang-kadang saya malu, tetapi setelah dia dewasa dia menyadari bahwa itu adalah persiapan untuk kematangan dirinya, sehingga ketika dia tamat dari SMA dan kuliah dia sudah bisa mandiri, dia bisa memasak sendiri ya untuk kebutuhannya, sehingga
dia bisa membantu, katanya, membantu istrinya. Kalau istrinya lagi repot, dia bisa membantu istrinya memasak. Jadi anak-anak yang terkasih, jadi melalui pengalaman si Anton ini yang disuruh bibinya mulai dari pergi berbelanja sayur ke kios sampai memasak, akhirnya dia menyadari bahwa itu adalah suatu persiapan. Ya memang kurang wajar juga ya laki-laki disuruh-suruh memasak. Tapi kan sudah dikatakan tadi, laki-laki dan perempuan sederajat. Jadi ada kalanya laki-laki juga perlu membantu istrinya ya. Ada teman saya dulu yang suaminya juga membantu istrinya. Misalnya cuciannya terlalu banyak, maka si suami membantu istrinya. Jadi anak-anak yang terkasih, jangan takut. Perempuan dan laki-laki itu derajatnya sama ya. Jangan mengatakan, oh saya laki-laki, saya jadi pemimpin nih, kamu harus ikut saya. Oh jangan bilang gitu ya. Jadi laki-laki dan perempuan sederajat dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Sekarang kita sampai kepada rangkuman. Laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan berbeda. Kenapa? Supaya dapat saling membantu dalam hidup persekutuannya dan saling melengkapi dan memiliki derajat yang sama. Laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan sebagai citranya, sama-sama memiliki martabat yang luhur. Laki-laki tidak bisa hidup tanpa perempuan dan perempuan juga tidak bisa hidup tanpa laki-laki. Bu, bagaimana orang yang tidak berkeluarga? Itu macam-macam alasannya ya. Tetapi Tuhan menciptakan laki-laki untuk melengkapi bersama dengan perempuan. Pengembangan diri baik laki-laki maupun perempuan harus dapat memancarkan citra Allah, terutama dalam menjaga kemurnian dan kesucian dirinya. Untuk mengembangkan diri dapat dilakukan dengan mencari keterampilan dan pengetahuan yang ingin dimiliki sehingga kelak dapat berperan sebagai seorang bapak atau ibu yang berkualitas ya. Jadi aku bangga sebagai laki-laki dan sebagai perempuan ini hendaknya memang menjadi panutan, menjadi semboyan bagi dirimu sendiri ya. Aku bangga, aku sebagai laki-laki. Aku bangga, aku sebagai perempuan. Nah, apa kebanggaannya? Itulah harus mengembangkan diri ya. Tugas siswa. Kamu merasa bangga baik sebagai seorang laki atau perempuan? Mengapa? Jelaskan. Kalau kamu perempuan, saya bangga Bu sebagai perempuan. Kenapa? Apa sebabnya? Kedua, bagaimana pendapatmu tentang peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat kita saat ini? Oh, ada yang di atas, ada yang di bawah Bu, ada yang sama, macam ada yang perempuan di atas, laki-laki di bawah. Tapi itu menurut situasi. C. Sebutkan caramu untuk mengembangkan diri. Jadi ini kamu pribadi ya, sehingga kelak jadi seorang perempuan sejati atau yang laki-laki menjadi laki-laki yang sejati. Ya, baca refleksi halaman 5556. Dan bandingkan dengan cara yang akan kamu pilih. Si Anton tadi ya, yang disuruh bibinya memasak, soal membeli sayur, memasak dan sebagainya. Sekarang kita akhiri pembelajaran kita dengan doa penutup. Mudah-mudahan materi ini berguna bagi kamu ya. Kita doa penutup halaman 57. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Jadi kalau kamu di rumah yang laki-laki, doakan yang laki-laki, yang perempuan doakan yang perempuan. Kebetulan ibu perempuan, ibu doakan doa siswa perempuan ya. Allah Maha Pencipta, tanamkanlah dalam diri kami tanggung jawab untuk melatih dan membekali diri dengan sifat-sifat seorang perempuan sejati, sebagaimana nampak dalam Bunda Maria yang taat, tulus hati, dan penuh kepasrahan pada kehendak-Mu. Setia pada Yesus Putra-Mu. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.